Assalamualaikum teman-teman, saya Randy Adha, Sekilas IT, dan video kali ini adalah show off performa desktop volume 34. Tapi tetap saya ngambil email yang masuk di tahun 2020. Karena masih banyak banget email yang masuk 2020 kemarin belum nampil di performa desktop. Jadi ya tetap saya ngambil dari sana. Tapi kalau misalnya kalian mau ikutan juga, cara ikutannya nanti saya simpen linknya di deskripsi. Tinggal tonton aja, ikutin aja gitu, gampang banget gitu cara ikutannya. Terus satu lagi nih, ternyata performa desktop ini tuh banyak banget yang terbantu ketika mau rakit PC, bingung nyari komponennya atau speknya apa aja. Tapi ketika nonton show off performa desktop, jadinya terbantu gitu. Asalnya bingung, uangnya 3 juta atau 5 juta, pilih komponennya apa aja gitu. Nah, ketika nonton performa desktop ini, ternyata mereka banyak banget terbantu karena rakitan-rakitan PC dari kalian yang nampil di performa desktop ini bisa diikutin sama orang-orang banyak gitu kan. Jadi ya mungkin ya video ini cukup membantu juga ya. Udah terlihat gitu manfaatnya untuk orang banyak. Jadi terima kasih juga teman-teman yang ngirimin performa desktopnya cukup lengkap, terus ada harganya, terus setup foto yang dikirimkan ke email juga nggak ngasal gitu kan. Jadi kalau kalian merasa udah ngirim ke email tapi belum nampil juga di performa desktop, kemungkinan isi dari kiriman-kiriman ke sini tuh belum rapih lah. Jadi saya khususkan dulu atau mendahulukan dulu lah kiriman-kiriman kalian yang memang benar serius gitu kan. Ngirimnya lengkap, ada harganya, terus spek setupnya juga cukup rapi, di fotonya juga cukup serius gitu, nggak ngasal. Nah, saya mendahulukan email-email yang isinya seperti itu gitu. Jadi kalau misalnya kalian merasa belum nampil, mungkin emailnya kurang rapi atau kurang banyak pilihan gitu. Kalau misalkan nggak rapi, nanti ditampilkan di performa desktop selanjutnya jadi kurang enak juga. Tapi kalau misalkan kalian ngirimnya rapi, terus bagus gitu, terus ada benchmark gamenya juga, recordnya bagus gitu. Jadi kan orang-orang yang nonton tuh lebih enak aja gitu. Oke, langsung saja tunjukkan siapa aja yang nongkrong di volume 34 ini. Ya menurut saya sih cukup keren-keren juga, setupnya keren, spek PC-nya juga keren di volume 34 ini. Oke, langsung saja tunjukkan performamu. Performa PC yang pertama datang dari Eri Pino Nugroho, umurnya 15 tahun, asal Jakarta, kelas 1 SMA. PC ini hasil nabung 2 tahun katanya, yang dikumpulkan dari uang pemberian saat lebaran. Nah, kegiatan PC ini juga cukup ringan, hanya untuk sekolah online dan main game. Kadang-kadang itu juga main game. Terlihat dari setupnya ini ya rapi, minimalis, bernuansa hitam putih. Di sini terlihat monitor Philips 22 inch 1080p 75Hz dipajang menggunakan bracket di dinding, ya di atas ya. Terus di atasnya juga dipasangkan webcam Logitech C170 yang meskipun ada kabel ke atas, tapi disusun dengan rapi menggunakan lakban warna putih sehingga nuansa hitam putihnya tuh tetap dapat. Lalu di atas meja ini terlihat ada keyboard mouse wireless dari Microsoft ya, jadi terhindar dari kabel, makanya di sini terlihat lebih simpel, minimalis gitu kan, karena nggak ada terlalu terlihat kabelnya. Nah, untuk mejanya saya lihat di sini menggunakan 2 meja, yang satu lagi di depan dipakai untuk nyimpan PC. Yang di depannya ada headset Soul Ultra warna hitam dan juga controller PS3 warna putih. Lalu untuk casing yang berwarna putih ini menggunakan casing Armageddon Nimitz TR1100 yang di dalamnya ditanamkan prosesor Intel Core i3-10100F dengan motherboardnya MSI H410M. Lalu untuk PGA card-nya ada Power Color RX 574GB, RAM 16GB dari Patriot Piper. Lalu untuk power supply-nya di sini terlihat menggunakan Corsair CP 450W. Nah, spek yang digunakan ini ya terbilang baru juga ya, karena menggunakan Intel Gen 10. Jika mau main game berat nantinya ke depan, mungkin bisa upgrade PGA-nya ke GTX 1660 Ti atau RX 2060 Super. Mungkin nanti banyak harga second ya untuk si RTX 2000 series ini
ya mudah-mudahan harga secondnya murah gitu kan. Karena udah ada seri RTX 3000 series. Untuk total harga PC Arifin kirimkan juga nih di sini. Kalian bisa simak di layar ini. Ini harga total PC-nya dan juga harga peripheralnya. Terus Eri juga ngirimkan pengiriman ketika tes Cinebench R15, mendapatkan CPU skornya 859 CB dan OpenGL-nya 137,42 fps. Dan ada juga game yang dikirimkan Eri, ini adalah Microsoft Flight Simulator 2020 dan Forza Horizon 4 seperti ini. Performa PC yang kedua datang dari Sirsa Almira. Ya, ini PC-nya bernuansa pink. Wih, keren. Namun PC ini dibelikan dan dirakit langsung sama Dedi. Ya, katanya seperti itu. Luar biasa nih Dedinya. Sayang anak banget nih. Mantap ya. PC ini sering dipakai Almira buat sekolah dan les bahasa Inggris. Karena kegiatan belajar sekarang ya masih di rumah gitu. Terlihat di sini ada action cam Kogan yang dijadikan webcam dan juga ada di bawah ini ada mic USB. Jadi setup untuk belajarnya Almira ini udah lengkap. Jadi saat mau beli PC ini ceritanya nih, kata Almira sendiri yang nentuin pengen bernuansa pinky biar semangat nanti sekolah dan belajarnya. Tapi tetap Almira juga sering main game, ya banyak game sih, tapi salah satunya yang sering banget main Free Fire dan Roblox. Kadang juga maminya juga sering main di PC Pink ini buat main game Call of Duty Mobile. Setupnya ini terlihat ramai banget ya. Ada laptop di atas dan ada 2 monitor. Dan banyak banget aksesoris di meja ini. Yang menarik sih, di sini saya melihat ada Tamiya warna hijau. Jadi mengingatkan zaman dulu ya. Betapa asiknya gitu main mobil Tamiya ini gitu kan. Pasti Tamiya ini punyanya dedinya kan. Oke, di benja Almira ini juga banyak pajangannya seperti minion di dalam casingnya. Lalu ada mainan susun mirip Lego, tapi Lego apa bukan saya juga kurang tahu. Dan terakhir di atas ada figur hadiah dari McD. Untuk spek yang ada di dalam casing Pink ini menggunakan AMD Ryzen 3 3200G. Motherboardnya ASRock Steel B450M Legend warna pink ya. Lalu ada memori RAM-nya 2x8 GB dari JL Orion. Terus power supply-nya DA550W 80 plus bronze. Untuk harga lengkapnya juga dikirimkan, kalian bisa lihat aja di layar ini. Mungkin bisa menjadi referensi ketika mau beli barang atau beli komponen, harganya seperti ini. Ini dikirimkan tahun 2020 Desember ya. Nah, untuk spek PC-nya menurut saya ya lumayan juga ya. Kegiatan belajar lancar, main game ringan pakai BlueStack katanya. Lancar-lancar aja gitu, nggak ada kendala. Kalau misalkan menurut saya, kalau mau upgrade tinggal tambah PGA card aja. Misalkan RX 570 atau GTX 1060 yang second harganya bisa lebih murah mungkin. Atau pengen yang lebih baru lagi ke GTX 1650. Bisa main game berat pasti nanti. Dan ini ada beberapa game saat Almira main, seperti ini.
Performa PC yang ketiga datang dari Barasyah, umurnya 17 tahun, masih kelas 12 SMA. BTW, PC ini katanya hasil nabung juga nih, uang sendiri, dan sekarang bisa dipakai untuk nonton film anime aja. Karena udah lengkap seperti ini kan. Setupnya juga cukup menarik ya, ada dua monitor yang di atas ini 32 inch, lalu di bawah ini ada 24 inch curve dari Samsung, lalu keyboardnya 60% size-nya ya, jadi membuat mousepad menjadi leluasa gitu, apalagi hanya ada mouse Razer dan headset HyperX aja, jadi lebih simpel aja gitu, nggak ada apa-apa lagi. Nah, PC-nya ini disimpan di bawah meja ya, jadi kurang kelihatan aja, padahal udah banyak RGB-RGB-nya itu PC. Tapi nggak apa-apa, yang penting monitornya ada dua, nah, seperti itu. Oke, di dalam casingnya ini ditanamkan Intel Core i3 9100F, PGA-nya Power Color RX 574 GB, motherboardnya H310M HDP, RAM 2x4 GB, dan ada power supply-nya dari Aircool 500 watt. Dan spek lengkapnya kalian juga bisa lihat ya di sini, tapi Barasyah nggak ngirimkan harganya berapa totalnya gitu kan. Ya, menurut saya sih dengan setup seperti ini memang enak ya, nyaman ya, nonton movie sambil duduk di kursi gaming gitu, nontonin monitornya sambil lihat ke atas dan akhirnya tertidur. Ya, setupnya terlihatnya enaknya seperti itu ya. Karena jarang main game, kata Barasyah, jadi saya hanya kirimkan tes Cinebench R15 dan game CSGO aja, seperti ini. Performa PC yang keempat datang dari Karisma Budiansah, asal Jawa Timur. Dia seorang mahasiswa sekaligus pegawai swasta di entertainment company Korea. Wah, mantap ya. Awalnya nggak ada niatan katanya buat build PC kedua, tapi berhubung dikasih hibahan prosesor, motherboard, RAM dari teman yang dia upgrade ke generasi terbaru gitu kan, beberapa partnya, jadi saya gunakan atau mutusin untuk build PC ini. Kegunaan PC ini kebanyakan cuma buat entertainment aja sih katanya, buat streaming Disney, Netflix, drakor, YouTube, dan ya game-game ringan aja gitu, seperti Final Fantasy. Untuk produktivitasnya biasanya cuma buat preview hasil mixing mastering, tapi kenapa nggak dikirimkan gitu hasil editing mixingnya? Siapa tahu kan bisa kita putar di sini gitu kan. Mantap ya. Lanjut, kita lihat spek yang digunakan. Di sini menggunakan prosesor lawas kelas server tahun 2012 kalau nggak salah, yakni Xeon i3 1240 V2 dengan PGA card-nya ada Jotax RTX 2070 Mini. Oh, mantap ya, keren nih si prosesor Xeon diduetkan dengan Jotax RTX 2070 Mini. Lalu power supply-nya ada Corsair RM750 750 watt gold dan menggunakan IO Cooler ID Cooling Auraflow X240. Lalu untuk casingnya di sini menggunakan Redmi Alpha Prime dan monitornya ini adalah LG 27 inch udah 4K HDR. Dan masih banyak lagi, kalian bisa lihat di layar ini saya cantumkan beberapa peripheralnya, aksesorisnya, tapi harganya nggak dicantumkan habis berapa gitu, karena mungkin sebagian dikasih temen jadi harganya nggak tahu. Oke, di sini dikirimkan hanya benchmark Cinebench R15 saja, dan gamenya hanya ada Final Fantasy saja gitu, karena nggak ada game lagi katanya. Oke, kita saja lihat benchmarknya dan gamenya seperti ini.
teman-teman, bagaimana setelah tadi melihat siapa aja yang nongkrong di volume 34? Ya, menurut saya sih ini cukup rapih juga ya. Banyak pilihan, nah seperti itu gitu kan. Banyak pilihan, terus spek yang dikirimkan juga lengkap, terus tes gamenya juga ada. Nah, makanya yang seperti ini yang saya duluin untuk nampil di Performa Desktop. Jadi kalian kalau misalkan mau ikutan, serapih mungkin pokoknya. Oke, mungkin segitu aja teman-teman. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa like dan share video-video dari Sekilas IT. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya Randy Adha, Sekilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.